الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله, Allah Subhanahu wa taala menyediakan negeri akhirat buat hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, buat hamba-hambanya yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini dan tidak berbuat kerusakan. Barakallahu fikum. Itulah negeri akhirat buat mereka yang Allah Subhanahu wa taala persediakan. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabih tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, tidak pula menginginkan kerusakan, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menginginkan ketinggian di muka bumi ini, orang-orang yang menginginkan kesombongan, menginginkan kerusakan, dia berlaku angkuh dan sombong. Barakallahu fikum. Maka akhirat bukan diperuntukkan buat mereka, tetapi diperuntukkan untuk orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Sementara orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong terhadap kebenaran, orang-orang yang tidak mau kembali kepada kebenaran ketika kebenaran datang kepadanya, maka barakallahu fikum, sungguh dia telah mewarisi sifat sumber dari segala kejelekan dan kejahatan, yaitu sifatnya iblis laknatullahi alaihi. Ketika dia merasa benar, ketika dia merasa lebih bagus, ketika dia merasa lebih afdal daripada yang lainnya, sifat inilah yang menyebabkan dia membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan dan ibadah,
karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat semuanya sujud kecuali iblis yang tidak mau sujud, dia enggan. Dia mengatakan, kenapa kau harus sujud kepada engkau, kepada makhluk yang kau ciptakan dari api? Ini termasuk salah satu bukti dia merasa lebih baik, merasa lebih bagus, lebih suci. Barakallahu fikum. Dia mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya. Kau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Perasaan yang demikian yang menyebabkan sombong dan angkuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, merasa lebih baik, merasa lebih afdal, merasa lebih bagus, merasa lebih pintar. Barakallahu fikum. Maka siapa saja yang memiliki sifat keangkuhan dan kesombongan, barakallahu fikum, berarti dia memang telah mewarisi salah satu sifat yang merupakan sumber segala kejelekan yang dimiliki oleh iblis laknatullahi alaihi. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengabarkan bahwa sifat-sifat yang sifat sombong, sifat angkuh, barakallahu fikum, merupakan sifat penduduk ahli neraka. Rasulullah SAW menawarkan untuk memberitakan suatu berita. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penduduk neraka? Qala kullu utullin jawabin mustakbir. Penduduk neraka tersebut, barakallahu fikum, adalah kullu utullin, setiap orang yang bersikap keras, jamu wal manu, dan mustakbir, barakallahu fikum, sombong. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengabarkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam jannah siapa saja yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah dari kesombongan. Qalu ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk ke dalam jannah seorang yang dalam hatinya ada sebesar biji zarrah dari kesombongan. Kemudian mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang senang bajunya bagus, sandalnya bagus? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyenangi keindahan. Adapun kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Barakallahu fikum. Menolak kebenaran, menolak al-haq, barakallahu fikum. Demikian akibatnya. Diabarkan oleh Rasulullah SAW termasuk salah satu tanda dan ciri penghuni neraka, barakallahu fikum. Dalam hadis yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang ada kesombongan, orang yang ada kesombongan di dalam hatinya, barakallahu fikum, walaupun sebesar biji darah, biji yang paling kecil. Kesombongan disebut oleh Rasulullah SAW, yaitu seseorang yang menolak kebenaran, menolak angkuh terhadap kebenaran, barakallahu fikum. Sementara seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang beriman kepada hari akhir, dia adalah, barakallahu fikum,
menerima kebenaran tersebut dan tunduk terhadap kebenaran. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Allah tidaklah mereka itu beriman sampai menjadikan kalian sebagai mereka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus hukum. Kemudian mereka, barakallahu fikum, tidak merasa berat karena apa yang kau putuskan, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Demikian barakallahu fikum hakikat seorang yang beriman adalah ketika datang kebenaran kepadanya, dia menerima tanpa mengedepankan akalnya, tanpa mengedepankan pendapat golongannya, tanpa mendahulukan yang lainnya barakallahu fikum. Apabila datang kepadanya kebenaran, maka tidak ada lain, sikap yang paling tepat baginya adalah tunduk kebenaran tersebut. Barakallahu fikum. Qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yad'aha liqauli ahad. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sungguh telah sepakat kaum muslimin bahwasanya siapa saja yang telah nampak kebenaran satu sunnah kepadanya, tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah ini karena perkataan orang lain, karena pendapat. Barakallahu fikum. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, dinyatakan ijma' sepakat kaum muslimin atas hal yang demikian. Siapa saja yang telah nampak kepadanya al-haq, siapa saja yang nampak kepadanya sunnah, maka tidak halal baginya al-haq dan sunnah tersebut untuk dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bagaimana kondisi barakallahu fikum seseorang yang telah angkuh dan sombong terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkuh dan sombong terhadap bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala hukum ketika itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hukuman dunia yang merugikan. Barakallahu fikum. Kata Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bishimali, faqalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kul bi yamini, qala la astati', qala la istata'ta, ma manahu la kibr, fama rafa'ahuma ila fihi. Kata Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seseorang yang makan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Kemudian Nabi memerintahkan untuk makan dengan tangan kanannya. Kemudian dia mengatakan, tidak mampu, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga engkau tidak mampu. Kemudian tidak ada yang menghalangi dia untuk menerima sunnah ini, makan dengan tangan kanan. Tidak ada yang menghalangi dia untuk tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, melainkan kesombongan al-kibr. Barakallahu fikum. Maka kata perawi, fama rafa'ahu ila fihi, orang tersebut tidak mampu mengangkat kedua tangannya ke mulutnya ketika itu pula. Barakallahu fikum. Inilah barakallahu fikum. Kadang barakallahu fikum kesombongan mendatangkan azab. Barakallahu fikum. Bukan hanya azab di akhirat, tetapi azab di dunia ini. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, tinggalkan sifat kesombongan. Tinggalkan sifat kesombongan. Buang sifat kesombongan. Barakallahu fikum. Dan kembali kepada sifat tawadu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bimbingan Allah dan Rasulnya, dan sifat yang terpuji. Barakallahu fikum di sisi manusia. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka kita barakallahu fikum, ketika datang kepada kita al-haq, kebenaran, melalui barakallahu fikum, kadang melalui teman kita, kadang melalui mungkin guru kita, kadang melalui yang lain-lainnya, maka tidak ada sifat yang paling baik, yang paling afdal, kecuali barakallahu fikum kita tundukkan hati-hati kita kepada kebenaran tersebut, walaupun berat dirasa. Barakallahu fikum.
walaupun mungkin konsekuensinya akan rugi dunia, akan rugi pengikut, akan lain-lainnya, maka tetapi barakallahu fikum, ketahuilah sikap yang benar ketika kebenaran itu datang tidak ada yang lain kecuali diterima dan tunduk. Barakallahu fikum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Kesombongan barakallahu fikum kadang memiliki sebab-sebab. Seorang berat untuk kembali kepada kebenaran. Kadang ada sebabnya barakallahu fikum. Baik sebabnya barakallahu fikum karena ta'assub, karena fanatik barakallahu fikum, fanatik golongan, fanatik suku, ataupun yang lainnya barakallahu fikum. Maka kalau penyebabnya barakallahu fikum kesombongan, tidak mau kembali ke kebenaran tersebut adalah karena fanatik, maka itu sangat tercela barakallahu fikum dan sangat berbahaya dan celaka barakallahu fikum. Kadang barakallahu fikum seorang enggan untuk menerima kebenaran. Kadang barakallahu fikum dunia, barakallahu fikum karena dunia barakallahu fikum yang menghalanginya, akan hilang darinya dunia, akan hilang bagian barakallahu fikum. Maka ketahuilah, kalau penyebab barakallahu fikum seorang berpaling dari kebenaran karena dunia, maka barakallahu fikum ketahuilah dunia merupakan fitnah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Ketahuilah bagi setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah mal, harta benda barakallahu fikum. Demikian pula barakallahu fikum kita mengetahui dari hadis yang lain, dunia ini barakallahu fikum merupakan fitnah yang besar yang akan melanda agama seseorang barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ibani jai'an ursila bi ghanamin biabsada laha min hirsil mati 'ala al-mal wa syaraf al-din." Tidaklah dua ekor serigala yang lapar yang dilepas ke sekelompok kambing tidaklah lebih berbahaya daripada bahayanya seseorang yang rakus terhadap barakallahu fikum kedudukan dan dunia, terhadap agamanya barakallahu fikum. Bahaya yang diakibatkan barakallahu fikum karena dunia, karena fitnah dunia lebih besar bahayanya daripada sekedar bahaya dua ekor serigala yang lapar yang dilepas kepada sekelompok kambing. Bahayanya terhadap kambing tersebut barakallahu fikum. Adapun orang barakallahu fikum bahaya dari karena dunia, maka lebih besar daripada itu. Demikian gambaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang tunduk barakallahu fikum kepada kebenaran, ridha dan menerima, dan mudah barakallahu fikum, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang sombong, yang akhirat kita ketahui bukan diperuntukkan untuk orang-orang yang menginginkan ketinggian dan kerusakan di muka bumi. Demikian juga al-jannah tidak diperuntukkan bagi mereka-mereka barakallahu fikum yang di dalam hatinya ada kesombongan barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindari daripada kita semuanya sifat yang sangat buruk ini, sifat yang dituliskan oleh Iblis laknatullahi alaihi. Akhirus salam.